92,3 iFox Radio, your first channel. Menyajikan info terkini setiap pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam hanya di Daily Fox, your daily update. 92,3 iFox Radio, your first channel. Selamat siang Sobat Fox dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Sobat Fox selalu sehat, dalam keadaan bahagia dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas ya Rora. Benar sekali Ogut, karena selama 60 menit ke depan kami akan menemani ruang dengar Anda dalam program Daily Fox, your daily update. Sobat Fox juga dapat mendengarkan iFox Radio di YouTube channel kami, iFox Radio. Tentunya setiap hari Rabu dan Kamis pada pukul 7 pagi, 12 siang, dan 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Baik Ogut dan Sobat Fox, langsung saja headline kita pada hari ini. Yang pertama, harga sembako di daerah istimewa Yogyakarta turun. Teknologi mesin pecacah, solusi sampah di Kelurahan Sinduadi. Persiba Bantul menang telak 5-0 melawan Bandar Sulteng FC. Baik pendengar, inilah dia Daily Fox selengkapnya. Berita utama. Informasi pertama Sobat Fox, beberapa bahan pangan mengalami penurunan harga. Jika dibandingkan pekan sebelumnya, salah satunya adalah cabai merah. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami Nur Tantri. Silakan. Baik, terima kasih Ogut dan juga Rora. Pendengar, harga beberapa bahan pangan di daerah istimewa Yogyakarta hari ini terpantau turun dibandingkan dengan kemarin. Melansir dari data panel harga pangan Badan Pangan Nasional, dari 20 komoditas terdapat 3 komoditas naik dan 9 komoditas turun. Salah satunya ada cabai merah keriting turun dari harga Rp45.000 menjadi Rp43.750 per kilogram. Hal senada juga dialami oleh cabai merah besar yang turun dari Rp62.500 menjadi Rp61.250. Nama saya Dwi, saya jualan di Pasar Beringharjo lantai 2. Rawit merah dari harga 35 menjadi 20. Banyak yang panen. Lagian kan harga cabai itu tergantung lelangan yang dipasok di Jakarta. Kalau lelangannya turun ya murah. Sementara harga beberapa komoditas seperti minyak goreng curah, bawang merah, cabai rawit merah, beras premium, dan cabai merah keriting menurun dibandingkan dengan harga kemarin. Dari Yogyakarta, Nur Tantri melaporkan untuk iFox Radio. Informasi selanjutnya, Pemda DIY didorong untuk menerapkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dida, silakan laporannya. Pemda DIY didorong untuk segera menerapkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia yang sesuai dengan Peraturan tentang Pelayanan Publik berbasis HAM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengutip dari harianjogja.com, aturan tersebut berfokus pada pelayanan bagi kelompok rentan meliputi kaum disabilitas, lansia, perempuan hamil dan menyusui, serta anak-anak. Edukasi dari sisi penerima layanan publik dalam program ini perlu dilakukan, tidak hanya dari pembeli layanan saja, sebab konsep program ini adalah kesetaraan sesuai dengan 10 prinsip HAM. Diharapkan pemerintah daerah maupun kementerian atau lembaga untuk bisa ikut melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM, termasuk Pemda DIY. Pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran Pemda DIY agar program ini bisa dijalankan di wilayah setempat. Pelaksanaan Permenkumham tersebut tidak hanya harus dikuasai oleh para pemberi layanan publik. Edukasi terkait hal yang sama pun mesti diberikan kepada para penerima layanan. Edukasi mengenai HAM kepada masyarakat penting dilakukan, mengingat pemberi layanan publik juga merupakan manusia biasa. Dengan memahami poin-poin terkait HAM, kedua belah pihak baik pemberi layanan publik maupun penerima layanan publik akan saling memahami dan menghargai peran satu sama lain saat kegiatan layanan berlangsung. Dida Saputra melaporkan dari Yogyakarta, kembali ke studio. Badan Pusat Statistik Yogyakarta mengungkapkan angka inflasi di kota Yogyakarta pada April atau saat Lebaran naik sebesar 0,36%.
Uniknya, pendorong inflasi pada bulan ini adalah naiknya harga komoditi nangka muda atau masyarakat Yogyakarta mengenalnya dengan sebutan gori. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Tantri. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih. Pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jogja, Mainil Asni menyebut angka inflasi Kota Jogja bulan ini mencapai 0,364%. Uniknya, buah nangka muda turut menyumbang angka inflasi kali ini. Asni mengungkap buah nangka muda menduduki peringkat kelima dengan angka inflasi 0,03%. Sementara untuk peringkat pertama adalah emas dan perhiasan mencapai 0,10%. Menurut Asni, masuknya nangka muda ke daftar penyumbang inflasi diduga karena permintaan gudeg melonjak saat libur panjang Lebaran kemarin. Diketahui gudeg memang berbahan baku buah nangka muda. Nama saya Widodo Daru Prasetyo, saya anak dari pemilik gudeg dari Ibu Haji Widodo di Gudeg Wijilan Ibu Widodo. Menurut saya, kalau ketertarikan dari gudeg itu sendiri karena gudeg adalah makanan khas tradisional dari Jogja. Jadi ketika wisatawan itu datang ke Jogja, mereka mesti akan excited atau pengen coba pertama seperti apa gudeg itu. Sedangkan gudeg itu terbagi menjadi dua jenis, gudeg basah dan gudeg kering. Untuk di Jalan Wijilan ini adalah gudeg kering. Kenapa gudeg kering? Karena di sini gudeg kering itu lebih tahan lama, jadi bisa dibawa untuk keluar kota, ketahanannya bisa sampai 1 hari di perjalanan 24 jam. Kita juga sedia inovasi gudeg kaleng, bisa untuk 1 tahun tanpa pengawet. Kuliner ini diakui menjadi buruan utama para wisatawan pecinta kuliner. Banyaknya produsen gudeg membuat permintaan melonjak secara serempak. Panggilan sehari-hari saya Ibu Ayu. Tempat tinggal menetap saya sekarang di Bandung. Terus kalau untuk makanan gudeg ini ya memang mungkin salah satu ciri khas di daerah Yogyakarta juga. Rasanya udah unik aja deh itu. Unik, enak, mantap, gak ada di yang lain. Gitu aja. Ketersediaan buah nangka muda jelang dan setelah Idul Fitri kian menipis, alhasil harus mendatangkan dari luar kota Jogja. Angka permintaan yang tinggi inilah yang menyebabkan inflasi. Dari Yogyakarta, Nur Tantri melaporkan untuk iFox Radio. Baik, terima kasih Tantri. Baik Sobat Fox, setelah ini akan ada informasi mengenai kenaikan harga emas di Jogja. Emas apa saja yang naik, serta berapa kenaikan harga emas? Jangan kemana-mana, tetap di iFox Radio, Your First Channel. Siapa sih ini? Baru juga mau merem. Halo, dengan Saudara Robi. Betul, ini dengan siapa ya? Saya Dr. Andi. Hasil tes kamu kemarin sudah keluar. Dan maaf, hasilnya positif. Mohon datang ke rumah sakit Cahaya untuk check up besok pagi ya Mas. Terima kasih. Baik dok. Aduh, kok bisa ya? Ketularan siapa sih? Rani atau Dewi ya? Siska mungkin? Apa Tania ya? Tapi jangan-jangan si Cindy lagi. Aduh, gimana nih? Sobat Fox, yuk tingkatkan kesadaranmu tentang HIV. Satu langkah kecil dalam pencegahan dapat mencegah resiko besar dalam hidupmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh iFox Radio. Sobat Fox, kalian tahu nggak sih alasan ibu kota pindah ke IKN? Yuk cari tahu alasannya. Setelah 60 tahun, Jakarta yang menjadi ibu kota Indonesia, saat ini sudah bukan lagi ibu kota loh. Nah, penyebab perpindahan ibu kota ini berdasarkan kajian. Jakarta, permukaan tanahnya semakin turun dan semakin padat penduduknya. Wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat 3 opsi yang muncul pada saat itu, yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan. Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain dan membangun IKN baru. Sobat Fox, kalian tahu nggak sih kenapa harus IKN? Kenapa bukan ibu kota? Pemilihan nama IKN tersebut dikarenakan Nusantara telah dikenal sejak dahulu dan ikonik di ranca internasional. Nusantara juga menggambarkan keragaman bangsa Indonesia.
Nah, wilayah Kalimantan Timur ini menjadi tempat perpindahan IKN yang paling cocok dikarenakan lokasinya yang aman dan minim ancaman bencana. Wilayah tersebut masih memiliki lahan yang luas dan berstatus hutan produksi serta perkebunan. Kemampuan lahan tidak lembek dan keras sehingga mumpuni untuk konstruksi bangunan. Struktur kependudukan heterogen dan terbuka sehingga potensi konflik dinilai rendah. Sobat Fox, tahu nggak sih bahwa IKN merupakan wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar. Wah, sangat luas sekali ya. Nah, itulah sedikit informasi mengenai perpindahan ibu kota ke IKN. Yuk kita lebih eksplor lagi mengenai perpindahan IKN. Terima kasih Sobat Fox masih setia bersama kami di iFox Radio, Your first channel. Harga emas di Jogja terpantau naik dan bervariasi. Hari ini emas dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp695.000. Data penggandaian menunjukkan harga emas antam ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp1.361.000 atau naik Rp18.000. Harga emas UBS juga terpantau naik. Tercatat emas UBS dibanderol dengan harga Rp1.317.000 per kilogram atau naik sebesar Rp14.000. Sementara itu, data logam mulia menunjukkan harga emas juga mengalami kenaikan. Tercatat emas logam mulia ukuran 1 gram dibanderol dengan harga Rp1.318.000 atau naik Rp9.000. Terkait harga, setiap harinya harga emas bisa berubah. Perubahan harga emas dipengaruhi oleh nilai emas di pasar tradisional. Yayasan Seruang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Jogja Art dan Book Festival atau JAB Fest. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Edelin Seldia, yang sedang berada di lokasi. Silakan Edelin, laporan Anda. Baik Okut dan juga Aurora, saat ini saya sedang berada di Kampung Mataram, Yogyakarta, yang dimana lokasi ini menjadi tempat berlangsungnya event Jogja Art and Book Festival atau JAB Fest 2024. Program JAB Fest 2024 ini sebagai wajah keistimewaan budaya Jogja secara nasional maupun internasional. Event JAB Fest ini adalah kerjasama dari Dinas Kebudayaan dengan Yayasan Seruang yang merupakan upaya membangun kemitraan lembaga pelestari budaya. Program JAB Fest 2024 ini sebagai bagian penguatan literasi dan juga pengembangan kebudayaan melalui Dana Keistimewaan Yogyakarta. Terdapat 8 program yang ada di event ini, yaitu diskusi buku, performance lecture, berbincang, seniman bicara, pameran seni rupa, The Sounds of Putri, penulis bercerita, dan juga basar buku. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di event JAB Fest 2024 ini. Selamat siang Kak, dengan siapa? Selamat siang, aku Laras dari UGM. Baik, bagaimana pendapat kakak sebagai anak muda dengan digelarnya event JAB Fest 2024 ini? Menarik sih, soalnya juga banyak buku-buku yang di-display di sini ya, dari banyak genre juga. Terus selain pameran buku juga banyak diselenggarain event-event menarik seperti diskusi buku, kemudian ada juga semacam pameran-pameran kecil, pameran seni, tadi juga aku bisa lihat menarik banget sih. Baik, terima kasih Kak. Event ini berlangsung mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2024. Pengunjung bisa hadir mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menikmati event JAB Fest 2024 ini, pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk atau gratis. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Ogut dan juga Aurora. Baik, terima kasih Edelin. Berita selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul segera membuka pendaftaran Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam untuk Pilkada 2024. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 5 hingga 7 Mei 2024. Total ada 5 Kapanewon yang membutuhkan Panwascam baru, yakni Karangmojo, Panggang, Ngelipar, Gedang Sari, dan juga Tanjung Sari. Dari 5 Kapanewon tersebut, Bawaslu Gunung Kidul membutuhkan 7 Panwascam baru. Kebutuhan tersebut mengacu dari hasil evaluasi Panwascam untuk pemilu 2024 pada 27 hingga 28 April 2024 lalu.
Ada 2 tahap evaluasi yakni portofolio dan penilaian langsung dari komisioner Bawaslu. Untuk mendaftar calon anggota dapat langsung datang ke kantor Bawaslu Gunung Kidul di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari. Pendaftar juga dapat mengirimkan berkas persyaratannya melalui pos. Dan untuk persyaratannya sama dengan Panwascam melalui pemilu kemarin. Ketua Panwascam akan mendapatkan gaji sebesar Rp2.200.000, sedangkan anggota Panwascam akan mendapat Rp1.900.000. Baik, terima kasih Rora. Sobat Fox, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada informasi mengenai donor darah. Tetap bersama kami di iFox Radio, Your First Channel. Sobat Fox, kalian tahu nggak sih alasan ibu kota pindah ke IKN? Yuk cari tahu alasannya. Setelah 60 tahun, Jakarta yang menjadi ibu kota Indonesia, saat ini sudah bukan lagi ibu kota loh. Nah, penyebab perpindahan ibu kota ini berdasarkan kajian. Jakarta, permukaan tanahnya semakin turun dan semakin padat penduduknya. Wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat 3 opsi yang muncul pada saat itu, yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan. Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain dan membangun IKN baru. Sobat Fox, kalian tahu nggak sih kenapa harus IKN? Kenapa bukan ibu kota? Pemilihan nama IKN tersebut dikarenakan Nusantara telah dikenal sejak dahulu dan ikonik di ranca internasional. Nusantara juga menggambarkan keragaman bangsa Indonesia. Nah, wilayah Kalimantan Timur ini menjadi tempat perpindahan IKN yang paling cocok dikarenakan lokasinya yang aman dan minim ancaman bencana. Wilayah tersebut masih memiliki lahan yang luas dan berstatus hutan produksi serta perkebunan. Kemampuan lahan tidak lembek dan keras sehingga mumpuni untuk konstruksi bangunan. Struktur kependudukan heterogen dan terbuka sehingga potensi konflik dinilai rendah. Sobat Fox, tahu nggak sih bahwa IKN merupakan wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar. Wah, sangat luas sekali ya. Nah, itulah sedikit informasi mengenai perpindahan ibu kota ke IKN. Yuk kita lebih eksplor lagi mengenai perpindahan IKN. 92,3 iFox Radio, Your First Channel. Sobat Fox, mengenai krisisnya stok darah di PMI Sleman, Rumah Sakit Sarjito mengadakan donor darah untuk umum di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Berikut informasi selengkapnya. Kurangnya stok darah di PMI Kabupaten Sleman, Rumah Sakit Sarjito menggelar program donor darah untuk umum di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta 4 Maret kemarin. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi pendonor darah secara rutin. Menipisnya stok darah dikarenakan kurangnya jumlah pendonor saat bulan puasa dan libur lebaran. Astika selaku penanggung jawab donor darah mengatakan pendonor saat bulan puasa mungkin merasa takut, pusing, serta lemas. Jumlah pendonor di RS Sarjito per bulannya rata-rata sebanyak kurang lebih 3.000 pendonor, sedangkan yang membutuhkan darah sekitar 6.000 pasien. Kalau pendonornya sih kita rata-rata per bulannya kurang lebih 3.000 pendonor. Cuman kalau yang pasiennya sih yang membutuhkan sekitar hampir 6.000 pasien. Masyarakat dihimbau untuk aktif menjadi pendonor darah yang teratur serta mendukung program-program donor darah yang diselenggarakan oleh PMI atau lembaga kesehatan setempat, serta membantu kesediaan darah dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Menopo ingkang dipunlampahaken ditindakaken dening Bribka Heri Prasetyo menika prayogi dados inspirasi. Kepripun boten panjenenganipun nyisihaken tunjangan pandamelan saben wulanipun kagem diriaken TK Bumi Damai Indonesia wonten Dusun Krambil, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Bribka Heri Prasetyo setunggaling tiang jaler umur 37 warsa kasebat yaso taman lare-lare kangge wargi wonten Dusun Krambil, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. TK puniku asmanipun TK Bumi Damai Indonesia ingkang saged dipun akses kalih gratis dening peputra saenggen.
Bribka Heri inggih menika tiang ingkang peduli kalian sesami. Piyambakipun dipun sebat asring pisan ngrencangi sesami tanpa mandang suku, agami, ras lan antar golongan. Kangge operasional TK menika, Bribka Heri memperuntukkan sedaya tunjangan pandamelan dados anggota Polri kangge biaya operasional sekolah lan gaji guru. TK Bumi Damai Indonesia menika kagungan jarak sawentawis 1,5 tabuh saking Kitha Yogyakarta ngangge kendaraan pribadi. Sawentawis jarak sekolah saking margi ageng wonten Gunung Kidul sawentawis 300 meter. Pembangunan TK piyambak wiwitan saking keluhan masyarakat wonten antawising tlatah Krambil ajeng boten wontenipun sekolah lare ingkang caket wonten antawising piyambakipun sedaya. Jaler umur 37 warsa puniku lajeng madosi papan lan bangunan kangge dipundhirikaken TK. Piyambakipun kepanggih satunggaling tiang estri, ngadilah 54 warsa. Ingkang kalih remen manah nyambut niat sae Bribka Heri. Ngadilah malah kalih sukarela nyukani bangunan griyanipun dipun dadosaken TK. Nanging Bribka Heri tetep kajeng bayar sewa kalih ngadilah. Pak Heri ngendika, kula sewa sak pinten-pintene kek. Kula mboten sawon, Pak. Kula ngoten lek kula disukani nggih ikhlas. Ngadilah ngaken piyambakipun lan keluargi ikhlas mewakafkan Siti menika demi kemajengan TK kasebat. Piyambakipun kajeng lari-lari sawentawis dusun Krambil boten betah tebih-tebih sekolah dateng TK wonten dusun Benten. Kejawi puniku ngadilah ugi kajeng TK Bumi Damai Indonesia dipun bangun dados permanen. Wargi dusun Krambil sapunika boten malih kuatos bab masalah pendidikan peputra piyambakipun sedaya. Amargi sampun ngadeg TK Bumi Damai Indonesia ingkang dipundhirikaken dening Bribka Heri Prasetyo. Wargi saged ngakses TK kasebat kali gratis. Siswa ingkang daftar malah ajeng angsal rasukan ngantos piranto serat kangge sinau. Salah satunggal wargi ingkang nyekolahaken putranipun wonten TK kasebat mugilah satunggaling tiang ibu ingkang umur 29 warsa punika rumaos remen. Amargi piyambakipun saged nyekolahaken putranipun saderengipun mlebeti jenjang sekolah dasar. Miderek piyambakipun, TK Bumi Damai Indonesia gadahi kurikulum sinau ingkang sae kangge lare-lare. Saha gadahi guru ingkang cakap lebeting nyukani wucalan. Nyukilah matur, putranipun sapunika sampun langkung sae sasampunipun sekolah wonten TK kasebat. Anak-anak waktu keluar saja, keluar TK itu sudah bisa baca, hafalan, itu semua. Wonten bangunan ingkang dipunubengi wit rindang menika, murid boten dibebani biaya, wiwit saking seragam ngantos piranto sinau dipun wontenaken kalih cuma-cuma. Piyambakipun sedaya sekolah, dolanan, lan kegujengan kalih gratis. Saking Gunung Kidul, Kamila Nauli nglaporaken kangge iFox Radio. Baik, ya pendengar, setelah ini akan ada segmen bincang-bincang di ruang diskusi mengenai teknologi mesin pencacah solusi masalah sampah di Kelurahan Sinduadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iFox Radio, Your First Channel. Halo kawan dan semua keluarga tercinta, don't miss it. Tiada kesan tanpa kehadiranmu di pernikahan kami. Ayo isi link tamu berikut ini. Silakan isi data diri, nomor KTP, alamat, dan nomor rekening kamu. Apa-apaan ini? Kok minta nomor KTP segala ya, Rum? Iya, Mah. Kenapa? Ini Mbak Rani. Kok ngirim undangan nikah sekarang ya? Apa nikahnya dimajuin? Coba sini lihat, Mah. Oh alah, ini mah penipuan. Untung belum di-download. Kalau ada dokumen yang tulisannya APK dan pengirimnya nggak dikenal, jangan di-download ya, Mah. Itu mah phishing. Nanti data Mama diambil, ludes uang tabungan Mama di bank. Kalau udah ke-download, matiin aja data atau wifi-nya, biar transfer datanya gagal. Oh alah, itu Tondo. Loh, kenapa nggak jadi ngisi? Ayo isi nih. Hey, woi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh iFox Radio. Halo Sobat Fox,
Kamu tahu nggak sih, beberapa minggu yang lalu ada gempa berskala 7,5 dan 6,6 magnitudo yang guncang Taiwan dan Jepang loh. Nah Sobat Fox, tahu tidak kenapa Jepang sering terkena gempa? Rupanya menurut BBC.com, secara geografis Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik utama. Tepatnya pada garis cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire merupakan wilayah sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan banyaknya gunung berapi aktif. Sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas seismik tertinggi di bumi, Jepang menyumbang sekitar 20% gempa global berkekuatan 6 magnitudo atau lebih. Maka dari itu, jangan heran kalau Jepang termasuk negara tangga bencana gempa bumi. Infrastruktur dan teknologi yang dimiliki untuk menanggulangi gempa bumi pun sudah canggih loh. Dimulai dari struktur bangunan yang kokoh, hingga alat pendeteksi gempa yang peringatannya disampaikan melalui pesan menyeluruh dari pusat kepada masyarakat. Wah, canggih banget ya. Tapi Sobat Fox, penasaran gak sih gimana cara kerja dari alat pendeteksi gempa dan cara penyampaian peringatannya? Nah, ternyata menurut Tirto ID, cara kerja sistem peringatan dini gempa bumi atau Earthquake Early Warning di Jepang adalah mendeteksi gelombang P awal yang bersifat tidak merusak dari gempa bumi. Gelombang P bisa terdeteksi oleh stasiun seismik yang terletak paling dekat dengan pusat gempa. Gelombang P atau gelombang primer merupakan jenis gelombang seismik yang bergerak melalui bagian dalam bumi. Gelombang ini merupakan gelombang tercepat pertama kali yang tercatat oleh seismograf saat terjadi gempa bumi. Setelah terjadi gelombang primer, kemudian disusul dengan gelombang S atau gelombang sekunder. Gelombang sekunder cenderung lebih merusak daripada gelombang primer, sebab memiliki amplitudo yang lebih besar dan menyebabkan getaran pada benda yang lebih kuat. Nah, informasi-informasi ini dapat segera dikirimkan ke pusat data. Pusat data kemudian dengan cepat melakukan estimasi lokasi dan kekuatan potensial pusat gempa. Sistem ini memungkinkan pusat data mengeluarkan peringatan di berbagai lokasi di seluruh negeri dalam hitungan detik. Anyways, sistem ini mulai beroperasi sejak 2007 loh. Canggih kan? 92,3 iFox Radio, your first channel. 92,3 iFox Radio, your first channel. Terima kasih Sobat Fox masih setia bersama kami di Daily Fox, your daily update. Sobat Fox, melihat permasalahan sampah saat ini di Yogyakarta, memang diperlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pemilihan sampah organik dan non-organik. Hal ini juga dikaitkan dengan TPA Piungan yang resmi ditutup permanen pada Rabu kemarin. Informasi selengkapnya akan dibahas oleh reporter kami Afifah Silvi yang akan wawancara dengan penanggung jawab TPS Sinduadi Cahya Hernawan. Silahkan Silvi. Baik, terima kasih Rora. Halo Sobat Fok, apa kabarnya nih hari ini? Kembali hadir pada program Daily Fok, Your Daily Update. Bersama saya, Afifah Silvi pada segmen Ruang Diskusi, hanya di 92,3 FM iFox Radio, Your First Channel. Nah, Sobat Fok, dalam segmen Ruang Diskusi kali ini akan menyajikan informasi menarik melalui wawancara dengan fakta yang ada serta bersama narasumber terpercaya kami. Tapi sebelum itu, bagi Sobat Fok yang ingin mengajukan pertanyaan di segmen Ruang Diskusi ini, boleh langsung mampir ya ke Instagram kita di @iFoxRadio. Pertanyaan yang masuk akan kami bacakan ketika acara ini berlangsung. Nah, Sobat Fok, saat ini saya sedang berada di tempat pengelolaan sampah Gumregah Gayeng Regeng di Kragilan, Kelurahan Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Dan saat ini saya sudah bersama dengan penanggung jawab TPS Sinduadi Cahya Hernawan. Baik, selamat siang Mas. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mas Cahyo, langsung saja ya Mas. Jadi Mas melihat permasalahan sampah saat ini di Yogyakarta memang diperlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pemilahan sampah organik dan juga anorganik. Lalu apa Mas solusi dari permasalahan tentang sampah yang dihadapi saat ini di TPS Gumregah? Apalagi terkait dengan TPA Piungan yang ditutup permanen mulai Rabu 1 Mei kemarin. Iya, terima kasih Mbak. Di tempat kami, tempat pengolahan sampah kami, itu sudah menggunakan teknologi dengan menggunakan mesin. Kami ada mesin pemilah, yaitu memilah otomatis antara organik dan anorganik. Begitu untuk yang ada di tempat kami.
Oke, lalu Mas, apakah pengelola atau pekerja TPS Guberega ini juga direpotkan terkait penutupan TPA Piungan tersebut? Agak direpotkan dengan penutupan karena yang dulunya tidak menjadi langganan kami, pengelolaan sampah di tempat kami sekarang berduyun-duyun untuk meminta jadwal ke TPS kami untuk dikelolakan sampahnya di TPS ini. Oke, lalu Mas, terkait dengan cara kerja mesin pencacah sampah di TPS Sinduadi ini, bagaimana sih Mas, terutama untuk mencegah menangani limbah organik? Ya, mesin kami sudah otomatis memilah antara organik dan anorganik. Yang organik itu akan menjadi bubur sampah organik, yang dimana fungsi dari bubur sampah organik itu untuk pakan maggot salah satunya, dan juga untuk yang lain, untuk kompos juga ada. Oke. Lalu Mas, mengapa masyarakat Kelurahan Sinduadi ini harus lebih kreatif dalam menangani sampah organik? Dan hasil sampah organik ini diolah menjadi apa setelah diuraikan? Apakah menjadi pupuk, ekoenzim, atau apa? Ya, tentunya ya, karena yang membuat bau dari tumpukan sampah itu adalah organiknya, betul. Kita harus berinovasi, khususnya di organik itu. Pupuk salah satunya, ekoenzim juga bisa, tapi yang ada di tempat kami karena kita masif, banyak, kita hampir di 50% sampah yang masuk adalah organik. Jadi kita menggunakan mesin, dan mesin itu untuk pencacah organik menjadi bubur. Itu kalau kami membuat ekoenzim akan lebih repot. Jadi kita memilih untuk menjadi pupuk dan untuk pakan maggot di tempat kami. Oke, baik Mas Cahyo. Sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, kali ini kita akan mendengar beberapa pendapat dari masyarakat dan juga mahasiswa terkait teknologi mesin pencacah untuk solusi masalah sampah di Kelurahan Sinduadi ini. Berikut ini silakan. Saya mengapresiasi kalau misalnya setiap wilayah itu punya alat pengolah sampah, sehingga sampah itu tidak menjadi beban semua, bahkan sampai ke keluarga kalau seandainya sampah ini bermasalah. Ya bagi saya sih kayak berguna sekali ya, dimana kan saya sering pakai sampah plastik, dan saya juga takut kalau misalnya karena saya ini jadi tambah banyak plastik. Nah mungkin di situ bisa diuraikan, jadi dipilah-pilah terus abis itu diuraikan lebih gampang gitu. Menurut aku sih cukup menginspirasi ya, soalnya kayak namanya anak kos sering makanan instan ya, jadi banyak sampah plastiknya. Jadi kalau ada teknologi ini mungkin sampah plastik yang ku konsumsi gak bakal terlalu merusak lingkungan mungkin. Baik Mas Cahyo, ini ada pertanyaan interaktif yang masuk nih dari Sobat Fox di Instagram iFox Radio. Kita jawab dulu ya Mas pertanyaannya ya Mas. Nah pertanyaan pertama nih Mas, ini dari @nuritari24. Adakah nilai ekonomis dari sampah organik yang telah diolah tersebut? Bisa dijelaskan berapa sih Mas nilai ekonominya? Iya, yang ada di kami ya, sampah organik yang sudah terolah itu salah satunya untuk maggot itu akan kami jual maggotnya, atau akan kami berikan ke unggas maupun ke ikan peliharaan kami yang akan kami jual unggas atau ikannya. Kalau untuk maggot sendiri di kami harganya 5.000 per kilo. Ya, untuk yang lain itu ke arah kompos. Kompos juga kita memproduksi walaupun belum banyak. Itu juga kita jual juga ke Gapoktan, terus ke yang membutuhkan. Itu kalau kompos dari bubur sampah organik kami harganya lebih murah, yang jelas organik ya. Oke. Lah ini Mas, lalu ada pertanyaan lagi selanjutnya dari @bahtiar12. Berapa sih volume sampah organik yang bisa ditangani perharinya oleh teknologi mesin pencacah ini? Kira-kira berapa nih Mas? Ya. Yang data yang masuk di kami itu di 50% sampah yang terolah di hari itu. Jadi bisa banyak bisa sedikit, tergantung kita mengelola. Rata-rata di 50%. Contohnya misal kita mengelola 5 ton sampah per hari, jadi kemungkinan sampah organiknya di 2,5 tonan per harinya.
Oke, baik, terima kasih Mas Cahyo. Terima kasih juga nih kami ucapkan kepada Sobat Fok yang telah mengajukan pertanyaan di sesi ruang diskusi kali ini. Nah Mas, pertanyaan terakhir nih Mas, apa sih Mas harapan terhadap kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah mandiri di TPS Gumregah ini Mas, di Kelurahan Sinduadi ini? Iya, kesadaran masyarakat yang kami perlukan di sini ada memang memilah sampah dari rumah. Itu antara organik dan anorganik. Untuk organiknya dikasih plastik sendiri agar tidak bau, karena para tukang sampah yang ngambil ke tempat kami itu kan jadwalnya tidak tentu, besok bisa buang lagi, besok buang lagi. Peran masyarakat di sini sangat penting untuk mengelola sampahnya mereka di hulunya. Jadi mohon untuk memisahkan antara si organiknya di plastik sendiri dan anorganiknya di plastik sendiri agar bisa menyimpan lebih lama dan tidak muncul bau di rumah tangga yang ada di situ tadi. Oke, baik, terima kasih Mas Cahyo atas informasinya. Nah itu tadi Sobat Fok wawancara kita di segmen Ruang Diskusi bersama narasumber kita yakni penanggung jawab TPS Sinduadi Cahya Hirnawan tentang teknologi mesin pencacah solusi masalah sampah di Kelurahan Sinduadi. Terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Fok yang sudah mendengarkan Ruang Diskusi hanya di iFox Radio. Bersama saya Afifah Silvi melaporkan dari tempat pengelolaan sampah Gumregah Gayeng Regeng di Kragilan Kelurahan Sinduadi Melati Sleman Yogyakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Silvi atas informasinya. Wah, sangat menarik sekali ya Ogut. Ternyata teknologi mesin pencacah untuk solusi masalah sampah di Kelurahan Sinduadi ini sangat membantu dalam pemilahan sampah organik dan anorganik. Itu dia Sobat Fox, segmen Ruang Diskusi bersama penanggung jawab TPS Sinduadi Cahya Hirnawan. Sesaat lagi akan ada segmen berita olahraga di Sports Session. Tetap bersama kami di iFox Radio. Hai Sobat Fox, tahukah kamu tentang ritual Mak Nene? Ritual Mak Nene dalam bahasa Toraja berarti ritual orang mati. Ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tradisi ini berupa membersihkan jenazah yang telah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun atau yang telah berbentuk mumi. Ritual ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus, namun juga dapat dilakukan setiap 3 tahun sekali. Menurut cerita turun-temurun, ritual Mak Nene bertujuan untuk memastikan bahwa roh-roh tersebut mendapatkan kehidupan yang layak di alam baka dan juga untuk memohon perlindungan bagi mereka yang masih hidup. Ritual Mak Nene melibatkan beberapa tahapan, dimulai dengan doa dan pengorbanan hewan berupa babi atau kerbau sebagai penghormatan kepada leluhur. Kemudian dilakukan pembukaan liang atau biasa disebut dengan Pak Pene. Selanjutnya menjemur mumi sebelum dibersihkan, biasanya 3 hari hingga 1 pekan. Setelah itu dilakukan pembersihan tubuh mumi dan penggantian pakaian sebelum kembali dimasukkan ke dalam peti dan liang kubur. Ritual ini diakhiri dengan acara Mak Sisemba, yaitu perkelahian menggunakan kaki. Ini bukan hanya upacara, namun juga cara untuk menghormati dan mengenang leluhur suku Toraja. Nah Sobat Fox, itu dia cerita menarik tentang ritual Mak Nene. Ayo eksplorasi lebih jauh tentang keragaman adat istiadat di Indonesia. Mama, kok di bawah perut Ina sakit gitu ya, Ma? Buat pipis juga sakit. Ina udah minum air putih yang banyak belum, Nak? Siapa tahu kamu kurang minum banyak air putih. Tidak, Mama. Ini udah minum banyak air putih, tapi ini sakitnya perih sekali. Hei, kenapa nangis, sayang? Nanti kalau Ayah sudah pulang kerja, kita periksa ya. Nggak mau sama Mama aja, nggak mau sama Ayah. Sobat Fox, pelecehan seksual itu tidak tergantung pada cara berpakaian atau pergaulan, tetapi dari cara pola pikir kita sendiri. Gunakan akal sehat kalian di atas segalanya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh iFox Radio. Halo Sobat Fox, kamu tahu nggak sih beberapa minggu yang lalu ada gempa berskala 7,5 dan 6,6 magnitudo yang guncang Taiwan dan Jepang loh. Nah Sobat Fox, tahu tidak kenapa Jepang sering terkena gempa?
Rupanya, menurut BBC.com, secara geografis Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik utama, tepatnya pada garis cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire merupakan wilayah sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan banyaknya gunung berapi aktif. Sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas seismik tertinggi di bumi, Jepang menyumbang sekitar 20% gempa global berkekuatan 6 magnitudo atau lebih. Maka dari itu, jangan heran kalau Jepang termasuk negara tangga bencana gempa bumi. Infrastruktur dan teknologi yang dimiliki untuk menanggulangi gempa bumi pun sudah canggih loh. Dimulai dari struktur bangunan yang kokoh, hingga alat pendeteksi gempa yang peringatannya disampaikan melalui pesan menyeluruh dari pusat kepada masyarakat. Wah, canggih banget ya. Tapi Sobat Fox, penasaran gak sih gimana cara kerja dari alat pendeteksi gempa dan cara penyampaian peringatannya? Nah, ternyata menurut Tirto ID, cara kerja sistem peringatan dini gempa bumi atau Earthquake Early Warning di Jepang adalah mendeteksi gelombang P awal yang bersifat tidak merusak dari gempa bumi. Gelombang P bisa terdeteksi oleh stasiun seismik yang terletak paling dekat dengan pusat gempa. Gelombang P atau gelombang primer merupakan jenis gelombang seismik yang bergerak melalui bagian dalam bumi. Gelombang ini merupakan gelombang tercepat pertama kali yang tercatat oleh seismograf saat terjadi gempa bumi. Setelah terjadi gelombang primer, kemudian disusul dengan gelombang S atau gelombang sekunder. Gelombang sekunder cenderung lebih merusak daripada gelombang primer, sebab memiliki amplitudo yang lebih besar dan menyebabkan getaran pada benda yang lebih kuat. Nah, informasi-informasi ini dapat segera dikirimkan ke pusat data. Pusat data kemudian dengan cepat melakukan estimasi lokasi dan kekuatan potensial pusat gempa. Sistem ini memungkinkan pusat data mengeluarkan peringatan di berbagai lokasi di seluruh negeri dalam hitungan detik. Anyways, sistem ini mulai beroperasi sejak 2007 loh. Canggih kan? 92,3 iFox Radio, your first channel. Nantikan informasi seputar olahraga hanya di Sport Session. Terima kasih Sobat Fox masih setia bersama kami di iFox Radio, your first channel. Wah, udah di segmen 3 aja nih Rora. Luar biasa banget Sobat Fox masih setia bersama kita. Bener banget Ogut. Nah Sobat Fox, di segmen kali ini ada sesuatu yang berbeda nih. Selain menyediakan berita khusus olahraga, di segmen ini ada kuis juga nih Ogut. Wah, luar biasa banget nih. Kuis apa tuh Rora? Bagaimana cara mengikuti kuisnya itu? Jadi setelah berita olahraga ketiga nanti, kita punya pertanyaan. Sobat Fox tetap standby dan siap-siap hubungi nomor 0895 705050. Baik Sobat Fox, langsung saja kita ke informasi pertama di segmen olahraga, yaitu Persiba Bantul menang telak 5-0 melawan Bandar Sulteng FC. Sobat Fox, unit kegiatan mahasiswa atau UKM Bola Futsal UGM adakan nonton bareng Indonesia versus Irak di Gor Pancasila pada 2 Mei kemarin. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Indira. Silakan Indira laporannya. Ya, terima kasih Rora dan Ogut. Memang benar unit kegiatan mahasiswa atau UKM Bola Futsal Universitas Gadjah Mada mengadakan acara nonton bareng atau nobar di Gor Pancasila pada Kamis lalu pukul 10 malam. Yang mana hal ini dilakukan dalam rangka mendukung timnas Indonesia dalam merebutkan Piala Konfederasi Sepak Bola Asia atau Asian Football Confederation. Acara ini dihadiri dari berbagai macam kalangan masyarakat, namun didominasi oleh remaja mahasiswa. Suasana Gor Pancasila mulai ramai sejak pukul 10 malam. Para penonton bersorak ramai hingga berdiri untuk selebrasi cetakan gol pertama Indonesia oleh Ivan Jenner pada menit ke-19. Acara nobar ini juga dimeriahkan dengan berbagai door prize menarik bagi para peserta yang hadir. Hal ini dilakukan ketika break istirahat selama 20 menit dari set pertama, ketika set pertama berakhir. Selain itu, panitia juga menyediakan fasilitas konsumsi berupa camilan kering serta air putih untuk para penonton yang menghadiri
acara tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Indira melaporkan untuk iFox Radio. Wah, udah di berita ketiga aja nih Rora. Apakah sudah ada penelpon yang siap mengikuti kuis kita hari ini? Sepertinya belum ada nih Good, kita tunggu sebentar lagi. Wah, sudah ada Sobat Fox yang sudah bergabung nih. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Tantri di Yogyakarta. Tantri, passwordnya? Your Daily Update. Baik, pertanyaannya, berapa poin yang dimenangkan Persiba Bantul dalam melawan Bandar Sulteng FC? Untuk Persiba Bantulnya 5, terus Bandar Sulteng FC-nya 0. Jadinya 5-0, Kak. Wah, luar biasa banget. Selamat Tantri, kamu berhak mendapatkan uang sebesar Rp100.000. Jangan lupa posting ulang thumbnail yang ada di postingan IG kami di IG storymu dan tag @iFoxRadio. Congratulations Tantri, terima kasih telah mengikuti kuis hari ini. Sobat Fox, setelah ini akan ada berbagai info aktual. Jangan kemana-mana, tetap di iFox Radio, Your First Channel. Ih, kok nggak pas sih? Aduh, mana kertas terakhir? Ih, miring. Ah! Nah kan, gue bilang juga apa? Dibuang juga kan lo? Sama kayak kita. Secepat itu Sarah ngebuang aku. Padahal aku kertas terakhir. Kamu tuh gak spesial. Kita juga dibuang kok. Kenapa tuh Sarah? Kehabisan oksigen kali. Kan pohon di bumi udah habis dibikin jadi kita. Jangan boros kertas ya, karena boros kertas sama dengan mendukung penggundulan hutan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh iFox Radio. Halo Sobat Fox, kamu tahu nggak sih beberapa minggu yang lalu ada gempa berskala 7,5 dan 6,6 magnitudo yang guncang Taiwan dan Jepang loh. Nah Sobat Fox, tahu tidak kenapa Jepang sering terkena gempa? Rupanya menurut BBC.com, secara geografis Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik utama. Tepatnya pada garis cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire merupakan wilayah sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan banyaknya gunung berapi aktif. Sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas seismik tertinggi di bumi, Jepang menyumbang sekitar 20% gempa global berkekuatan 6 magnitudo atau lebih. Maka dari itu, jangan heran kalau Jepang termasuk negara tanggap bencana gempa bumi. Infrastruktur dan teknologi yang dimiliki untuk menanggulangi gempa bumi pun sudah canggih loh. Dimulai dari struktur bangunan yang kokoh, hingga alat pendeteksi gempa yang peringatannya disampaikan melalui pesan menyeluruh dari pusat kepada masyarakat. Wah, canggih banget ya. Tapi Sobat Fox, penasaran gak sih gimana cara kerja dari alat pendeteksi gempa dan cara penyampaian peringatannya? Nah, ternyata menurut Tirto ID, cara kerja sistem peringatan dini gempa bumi atau Earthquake Early Warning di Jepang adalah mendeteksi gelombang P awal yang bersifat tidak merusak dari gempa bumi. Gelombang P bisa terdeteksi oleh stasiun seismik yang terletak paling dekat dengan pusat gempa. Gelombang P atau gelombang primer merupakan jenis gelombang seismik yang bergerak melalui bagian dalam bumi. Gelombang ini merupakan gelombang tercepat pertama kali yang tercatat oleh seismograf saat terjadi gempa bumi. Setelah terjadi gelombang primer, kemudian disusul dengan gelombang S atau gelombang sekunder. Gelombang sekunder cenderung lebih merusak daripada gelombang primer, sebab memiliki amplitudo yang lebih besar dan menyebabkan getaran pada benda yang lebih kuat. Nah, informasi-informasi ini dapat segera dikirimkan ke pusat data. Pusat data kemudian dengan cepat melakukan estimasi lokasi dan kekuatan potensial pusat gempa. Sistem ini memungkinkan pusat data mengeluarkan peringatan di berbagai lokasi di seluruh negeri dalam hitungan detik. Anyways, sistem ini mulai beroperasi sejak 2007 loh. Canggih kan? Menyajikan info terkini setiap pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam hanya di Daily Fox, Your Daily Update. Segera dalam ruang dengar Anda,
Fox News Update. 92,3 iFox Radio, your first channel. Sobat Fox, informasi pertama. Akhir-akhir ini beberapa wilayah di Indonesia, terutama wilayah Yogyakarta, mulai memasuki musim kemarau. Musim kemarau di DIY diprediksi mundur pada Mei 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Ajeng Putri. Silahkan Ajeng, laporan Anda. Baik, terima kasih Ogut dan juga Rora. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG DIY merilis perkiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini 6 Mei 2024. Di awal bulan Mei ini, curah hujan masih minim. Bahkan di seluruh wilayah kota Yogyakarta masih tanpa hujan. Untuk perkiraan cuaca pada pukul 7 pagi hingga 5 sore, di kota Yogyakarta dan di Sleman diperkirakan tidak terjadi hujan dan cuacanya cerah berawan. Sedangkan di jam yang sama untuk Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul diperkirakan cerah berawan. Dari Yogyakarta, Ajeng Putri melaporkan untuk Daily Fox. Sampah masih menjadi masalah lingkungan nomor 1 yang ada di Yogyakarta. Namun akan ada dinamika soal pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di Stirmulyo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada reporter kami Agnes Monica. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Ogut dan Rora. Pendengar, sampah masih menjadi masalah lingkungan utama yang ada di Jogja. Wali Kota Jogja Singgi Raharjo memastikan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Kelurahan Sitimulyo, Kapenawan Piungan, Bantul bakal tetap dilanjutkan. Dikutip dari Detik Harian Jogja, pihaknya saat ini masih melakukan pendekatan kepada perangkat dan warga Sitimulyo. Singgih pun memastikan TPST untuk pengolahan sampah hingga 0. Pihaknya juga menyungsung konsep zero residu sampah. Jika TPST nanti operasional, Singgih menuturkan Kota Jogja akan memiliki 4 lokasi pengolahan sampah. Sebelumnya ada tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle TPS 3R yang berada di Nitikan, Karangmiri, dan Kranon. Seluruhnya bakal menyungsung teknologi RDF, yaitu Refuse Derived Fuel. Dari Yogyakarta, Agnes Monica melaporkan kembali ke Ogut dan Rora. Wah, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung segmen nih Rora. Terima kasih Sobat Fox yang selalu setia mendengarkan hingga segmen terakhir. Tetap dengarkan juga iFox Radio setiap hari Rabu dan Kamis pukul 7 pagi, 12 siang, dan 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kami akan mengulas kembali beberapa berita yang telah kami sampaikan. Yang pertama, harga sembako cabai merah di daerah istimewa Yogyakarta turun. Nangka muda menjadi salah satu komoditas pendorong tertinggi inflasi di kota Yogyakarta. Teknologi mesin pencacah solusi sampah dikeluarkan di Kelurahan Sinduadi. Persib Bantul menang telak melawan Bandar Sulteng FC. Pemda DIY didorong implementasikan pelayanan publik berbasis HAM. Sekali lagi kami atas nama kru yang bertugas hari ini, produser Afifah Silvi, Technical Director Bintang Alif, Technical Support Muhammad Farid dan Adli, Program Direktur Nur Tantri, dan Editor Muhammad Farid, mengucapkan terima kasih kepada Sobat Fox yang telah setia hari ini. Saya Ogut Saputra, dan saya Aurora Sheila pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saben wayah wengi mikirno isi ati opo tenan tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik keukir. Yakin aku tenanan sumpah yang janji ilang kune pestanan kurangku sepurane tenanane ngene. Menyajikan info terkini setiap pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam hanya di Daily Fox, your daily update.
92,3 iFox Radio, your first channel.